membahas sebuah topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fillah, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda. Kali ini dalam program podcast syar'i Al-Furqan TV. Masya Allah, podcast ini tentunya akan membahas seputar tema-tema yang memang hype untuk kita bahas, yang perlu untuk kita telusuri secara faedah ilmu agamanya tentunya. Nah, Masya Allah, pada malam hari ini topik yang mungkin sudah kita beritahu kepada pemirsa semua adalah topik yang memang beberapa hari yang lalu kita mendengar sebuah kasus di mana seorang ibu tega membunuh anak kandungnya. Jadi si ibu ini punya 3 anak, 1 anaknya itu meninggal di tangan dia dan 2 dalam keadaan kritis. Berita yang beredar, si ibu ini menjelaskan bahwasanya dia depresi. Yang pertama depresi karena ekonomi, yang kedua mungkin karena masalah keluarga ya. Nah, tentunya pastinya kita bertanya-tanya ya, melihat zohir si ibu ini, dia itu kita katakan beragama muslim ya. Namun secara tega dia bisa membunuh anaknya dengan berbagai macam apa yang dia katakan. Dan yang lebih mirisnya lagi adalah beberapa netizen kita katakan ya, atau beberapa penonton itu malah justru berempati pada ibu itu karena dia menganggap ibu itu depresi karena perilaku suaminya. Ya, kita katakan ini hal yang lucu ya. Di satu sisi si ibu itu dengan tega membunuh anaknya dengan cara yang tragis, dengan cara menggorok menggunakan pisau ya, sampai ya cukup sangat-sangat membuat kita tuh aneh. Namun terkadang di media itu justru malah dipertontonkan justru yang efek depresinya itulah yang dikedepankan. Nah, berbicara soal depresi dan kasus ini, alhamdulillah nih, hari ini kita mengundang Ustadz kita, guru kita, Ustadz Abu Rima Asik Amali LC Hafidhullahu Ta'ala. Kita akan tanya dulu kabar beliau hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Intermezzo dulu nih ya. Beliau merupakan owner dari baju muslim laki-laki merek Abati ya, Masya Allah. Jadi mungkin para pemirsa atau mungkin para jamaah yang pernah ke Al-Furqan, pernah nyantri di Al-Furqan, mungkin gak asing dengan merek Abati ya. Jadi merek Abati ini merupakan produk dari beliau yang Ana menilai sendiri produk ini justru bagus banget gitu loh. Jadi secara dipakai tuh nyaman, bahannya bagus ya kan. Dan beliau ini ternyata dari mulai desain, memotong kain sampai dengan marketingnya, Masya Allah. Jadi mungkin kalau bicara bisnis nih kita juga harus banyak belajar dari beliau nih tentunya nih. Abati udah lama sih, berapa lama sih Ustaz? Ada tuh Ustaz? Lumayan puluhan tahun. Puluhan tahun pemirsa Al-Furqan TV, Masya Allah. Jadi ya sebenarnya nggak akan habis kalau waktu kita untuk membicarakan Abati. Mungkin next time kita akan banyak tentang telusuri tentang produk Abati. Pastinya Abati itu bagus banget ya. Ini Ana pakai Abati, Ana bangga banget pakai Abati. Ana bawa kemana-mana nih. Bolak-balik Ana pakai Abati nih Ustaz. Masya Allah. Nah Ustaz, seperti yang Ana sampaikan di depan, bahwasanya topik pada hari ini merupakan topik yang perlu untuk kita bahas Ustaz. Karena tentunya sebagai seorang muslim kita menganggap atau menilai suatu kasus ini merupakan kasus yang besar ya, dan juga semestinya kan kita sebagai seorang muslim tentunya menanggapi tentang depresi ini, apalagi sampai berujung maut dia bertindak seperti itu. Pastinya kan kita tahu nih Ustadz, tentunya Islam mengatur bagaimana kita itu, kalaupun memang itu sebuah masalah yang dialami, tentunya kan kita harus mengimani sebuah takdir nih. Nah, pasti nanti akan ada banyak bertanya ke Ustadz, minta nasihat Ustadz seputar permasalahan dari takdir ya, kita katakan ya. Namun sebelum kita membicarakan hal itu lebih jauh, Ana ingin breakdown dulu nih Ustadz. Jadi terkait dengan depresi nih. Pastinya Ana ingin bertanya ke Ustadz nih, Ustadz,
apakah dalam Islam itu mengatur juga atau membicarakan tentang depresi ini, Ustaz? Apakah memang depresi ini pernah ada dulu disampaikan oleh Nabi atau mungkin para sahabat atau nasihat-nasihat yang kita dengar dari dulu-dulu tentang bagaimana kita ini seorang muslim ini untuk bisa menghindari sebuah adanya depresi pada diri kita ini, Ustaz? Ya. Bismillah. Tentang depresi, kalau kita melihat agama Islam itu adalah dinus si'ati was sa'adati fid dunya wal akhirah. Agama Islam ini adalah agama yang luas, bukan agama yang sempit gitu. Kalau kita melihat orang depresi itu kan terkukung di dalam kesedihan yang teramat dahsyat gitu. Maka agama Islam ini adalah dinus si'ati wa dinus sa'adati fid dunya wal akhirah. Agama Islam ini adalah agama yang luas dan juga agama yang mengajak kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukankah kita itu sering berdoa dengan doa sapu jagat itu ya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan dunia, kehidupan dunia yang baik, kehidupan akhirat yang baik, dan juga jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Maka agama Islam ini tidak pernah mengajak gitu kepada yang namanya al-huzn. Kalau bahasa Arabnya ana lihat itu kedekatan daripada depresi itu adalah al-huzn atau al-hazan gitu ya. Maka di sini Islam tidak pernah ya menyeru umatnya untuk depresi, itu tidak pernah ya. Bahkan Islam itu menyeru kepada umatnya, kepada pemeluknya itu untuk menuju kepada al-farah. Tentu saja kebahagiaan ini adalah birahmatillahi wa bifadlih, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di sana itu mereka yang menginginkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang kebablasan gitu ya. Tidak ada aturan mainnya gitu. Nah, bagaimana kalau kita melihat bahwasanya depresi itu atau al-huzn itu di dalam Al-Quran dan juga Sunnah ini sering muncul tentunya. Maka ketahuilah bahwasanya ketika kita mendapatkan al-huzn ini itu di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka di sana dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kalau kita lihat ya di dalam surah Ali Imran ayat 139, Allah Rabbul Alamin berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Kata Allah Rabbul Alamin, janganlah kalian itu merasa rendah diri. Ya, merasa rendah aja nggak boleh. Apalagi, dan janganlah kalian depresi, ya, kesusahan, kesedihan yang teramat mendalam, atau istilahnya apa ya, tertekan di dalam mentalnya gitu ya. Maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tahzanu wa antumul a'laun, dan kalian adalah orang-orang yang memiliki kedudukan martabat yang tinggi jika kalian orang yang beriman. Maka miris sekali kalau seorang muslimah, mukminah, ya kaum mukminin, kemudian dia terjatuh di dalam depresi. Ini sangat miris sekali ya. Nggak sesuai dengan apa yang difirmankan Allah tadi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 88, dan ini juga banyak ya ayat-ayat yang sepadan dengan ini, kalimat di dalam ayat tersebut, yaitu Allah berfirman, wala tahzan alaihim, dan janganlah kalian depresi, terlalu bersedih atas mereka. Atas mereka mungkin ya orang-orang yang usil, orang-orang yang syirik, orang-orang yang membuat sakit hati, nggak usah dihiraukan lah ya gitu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surah At-Taubah ayat 40, ketika Rasulullah ini hendak hijrah ke Madinah. Kemudian Rasulullah itu kan bersembunyi di gua As-Sur kan gitu ya. Kemudian ketika itu Abu Bakar As-Siddiq temannya itu sudah melihat bahwasanya mereka yang mencari Rasulullah itu sudah di atas di atas pintu gua yang mereka bersembunyi. Andai saja mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu mengarahkan pandangan mereka ke bawah, tentu mereka sudah mengetahuinya, menangkap Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata di situ, dikisahkan oleh Allah Rabbul Alamin, la tahzan innallaha ma'ana. Enggak usah depresi wahai Abu Bakar, enggak usah terlalu sedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, depresi itu kenapa dilarang dalam Islam? Ini ada rahasianya. Ya, dan rahasianya adalah depresi itu adalah
menghentikan daripada amal soleh. Jadi kalau dikatakan dalam bahasa Arab itu yukif al-insana min amali saleh. Jadi depresi ini akan membuat seseorang itu berhenti daripada amal soleh. Kenapa? Karena dia sedih. Seseorang yang hanyut dalam kesedihannya yang berlebihan, maka dia nggak mampu untuk melakukan amal taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan juga la faidata lil qalbi. Tidak ada faidahnya sedikit pun depresi itu untuk hati seorang hamba. Bahkan ini adalah ahabbu syai'in ila syaitan. Ya, depresi ini adalah sesuatu hal yang paling dicintai oleh syaitan. Padahal kita ketahui bahwasanya syaitan itu adalah musuh kita, musuh orang yang beriman. Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-15, "Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu." Hanya saja bisik-bisik. Ini di antara sebab nantinya ya, kalau ada mungkin kepanjangan dari depresi nantinya ya. Sesungguhnya bisik-bisik itu adalah bagian daripada amal syaitan, yang dimana syaitan itu menginginkan agar orang-orang yang beriman itu hanyut larut di dalam kesedihan yang mendalam. Yang ini tentu saja hendaknya kita menghindar darinya. Masya Allah, ini awal-awal aja udah merinding anak Ustadz, Masya Allah. Ini begitulah ciri khas beliau ya. Kalau kita semua mengikuti kajian beliau di malam Ahad ini, Fikih Asmaul Husna ini nggak mungkin ngantuk lah kalau beliau ngajar. Masya Allah Ustadz. Masya Allah, kalau Fikih Ustadz. Kalau tadi Ustadz sudah jelaskan bahwasanya Islam pastinya melarang dengan depresi, Ustadz ya. Dan sekarang Anda mau nanya Ustadz nih, minta nasihat Ustadz, bagaimana kiat-kiat kita Ustadz supaya kita terhindar dari depresi ini Ustadz? Nah, Masya Allah. Ya, kiat-kiat agar kita terhindar, terlepas daripada depresi ini banyak sekali sebenarnya. Cuma ya dalam kesempatan yang sempit waktunya ini ya hanya kita sampaikan beberapa hal kan gitu. Yang pertama itu kita hendaknya banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini menyangkut daripada hati ya Mas. Hati itu kalau hanyut di dalam kesedihan, maka lawannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir ini bukan hanya sekedar subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Bukan itu saja, tetapi berzikir itu juga membaca Al-Quran, mentadaburi ayatnya, tahu maknanya gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati menjadi tenang dan tidak mungkin terkena depresi. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua itu dengan bertakwa. Ya, dengan bertakwa. Kenapa kok demikian? Karena kita mengetahui bahwasanya kita ini adalah orang yang senantiasa mendapatkan permasalahan di dalam kehidupan kita, itu penuh dengan permasalahan. Ya seperti kasus tadi yang Anda sampaikan tadi ya, antum sampaikan tadi di awal bahwasanya si ibu ini kenapa sedemikian ini? Karena tertekan dengan perekonomian, tertekan dengan suaminya dan sebagainya. Maka problem yang kita hadapi ini harus ada jalan keluarnya. Dan kalau jalan keluar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, ini luar biasa. Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surah At-Talaq ayat yang kedua, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Kemudian yang ketiga, saya hanya menyampaikan 4 saja, mestinya banyak sekali. Yang ketiga ini adalah kita menghindar daripada sebab-sebab munculnya depresi ini. Ya sekecil apapun, ya kita harus apa? Harus cut, ya harus kita putuskan gitu ya. Ya, dan diantaranya ini adalah yang dicontohkan tadi dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-15. Ya bisik-bisik ini membuat seseorang itu depresi. Contohnya gini, ada 3 orang, yang 2 orang ini berbisik-bisik, yang satu ini gimana ini? Maka hatinya akan sakit kan gitu. Ya, depresi. Maka Allah Rabbul Alamin berfirman tadi, innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya perkara itu yang dihendaki oleh syaitan itu adalah depresi. Ya, kesedihan yang mendalam daripada orang-orang yang beriman. Maka kita harus cut daripada semua perkara, sebab-sebab yang memunculkan depresi. Kemudian yang keempat, dan ini yang terakhir, mestinya banyak gitu ya, yaitu berdoa. Karena doa ini adalah senjata kaum muslimin kan gitu ya. Bukan hanya sekedar doa-doa yang kita rangkai sendiri, bahkan Rasulullah SAW itu telah memberikan contoh di dalam bagaimana kita terhindar daripada depresi ini. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya ma asaba ahadan qattun hammun wa hazanun, tidak akan menimpa atau
tidaklah menimpa kepada seseorang itu yaitu kedukaan dan depresi. Faqal, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik. Itu sesungguhnya, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu laki-laki, anak hambamu perempuan, ya, dan ubun-ubunku ini berada di genggaman tanganmu, ya Allah, ya. Madin fiyya hukmuk, ya, berjalan hukummu itu kepadaku. Adlun fiyya, yakni qada'uk, ketetapan takdir engkau itu teramat adil dan menimpa atau berlaku kepadaku. Kemudian Rasulullah bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan bertawasul semua nama yang itu milik engkau, ya. Kemudian sammaita bihi nafsak, yang telah engkau beri nama dengan nama-nama tersebut adalah diri engkau, ya Allah. Ya. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang telah engkau ajarkan nama itu kepada salah seorang daripada hamba-hambamu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu. Awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang telah engkau sembunyikan, ya, di ilmu ghaib di sisi engkau, ya Allah. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah mengungkapkan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala, antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Qur'an itu sebagai penyejuk hatiku, wa nura sadri, dan agar engkau jadikan Al-Qur'an itu sebagai cahaya penerang dalam dadaku, wa jila'a huzni, ini yang topik kita adalah wa jila'a huzni, dan agar Al-Qur'an itu menyingkirkan yaitu depresiku, ya, wa dhahaba hammi, dan menghilangkan daripada kedukaan dan kesusahanku. Maka di situ doanya sampai di situ. Kemudian Rasulullah SAW jelaskan, illa adhaballahu hammah wa huznah, ya, kecuali Allah Rabbul Alamin akan menghilangkan hammah, kedukaan, dan juga huznah, yaitu depresinya, ya, wa abdalahu makanahu farahan, dan ini yang luar biasa, dan Allah akan menggantikan, ya, depresinya itu dengan kebahagiaan. Ya, hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad rahimahullahu tabaraka wa taala. Itu mungkin kiat-kiatnya 4 dulu. Masya Allah, Ustaz, ya. Jadi ternyata doa itu begitu besar efeknya ke kita, Ustaz, ya, untuk menanggulangi. Ustaz, terkait dengan poin ketiga tadi, Ustaz katakan dengan adanya depresi, justru memang iblis itu atau bangsa setan itu justru menginginkan kita ini sampai depresi, Ustaz. Makanya dari terkait dengan berita yang Anda baca tadi juga, dia melakukan itu tuh karena ada bisikan-bisikan dari syaitan. Apakah itu mungkin bagian daripada dia sudah menggiring pada tingkat depresi sehingga bisikan itu mudah untuk diterima, Ustaz? Sangat betul sekali. Kalau kita melihat dari firman Allah Subhanahu wa taala Al-Mujadalah ayat 15 tadi, jelas apa yang diinginkan setan, ya, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak puas hanya sekedar menjadikan depresi gitu saja, ya. Tapi juga tingkatan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dia dari keimanannya. Masya Allah, baik, Ustaz. Ustaz, kita sekarang berbicara tentang takdir, Ustaz, ya. Salah satu kiat yang mungkin terhindar dari hal depresi itu adalah tentunya kita lebih banyak menerima sebuah edukasi bagaimana kita menerima sebuah takdir nih, Ustaz, ya. Jadi kalau Anda minta nasihat Ustadz terkait dengan takdir itu, bagaimana sih Ustadz kita ini bisa memahami takdir ilahi itu seperti apa sih Ustadz? Betul sekali. Nah, memahami takdir di sini kita ketahui bahwasanya takdir itu kan bagian salah satu di antara rukun-rukun iman yang harus kita imani gitu ya. Dan takdir itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Ya. Dan takdir ini tentu saja ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kita itu tidak bisa memberontaknya atau istilahnya menolaknya. Itu nggak bisa, karena itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka
apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik, takdir itu merupakan takdir yang baik, maka kita sebagai seorang yang beriman harus bersyukur kan gitu. Tapi sebaliknya, apabila takdir itu adalah takdir yang kurang menyenangkan pada diri kita, ya misalkan penyakit, kemiskinan, kerugian dan lain sebagainya, maka bagaimana? Apakah kita bisa menolaknya? Nggak bisa kan gitu. Kita hanya bisa menerima kemudian bersabar terhadap takdir tersebut. Masya Allah, itu kalau kita menerima takdir yang mungkin tidak istilahnya takdir yang tidak menyenangkan gitu Ustaz ya, tetap kita harus tetap bisa menerima Ustaz. Ustaz, kalau kita bilang kita disuruh oleh Allah juga untuk beriman kepada takdir nih Ustaz. Itu maksudnya lebih luasnya seperti apa sih Ustaz kalau kita memang harus beriman kepada takdir Ustaz? Iya, betul. Beriman kepada takdir ini tadi di awal ya, dalam riwayat hadis Jibril ya, terkenalnya itu hadis Jibril terkait dengan keimanan kepada takdir ini. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam mal iman, kemudian Rasulullah SAW bersabda menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairih wa syarrih gitu. Dan agar engkau itu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Nah, kalau kita melihat, kalau kita luaskan lagi, ternyata beriman kepada takdir ini ada marotib al-arba, ada 4 tingkatan. Yang pertama, yaitu kita harus beriman bahwasanya Allah itu alimun bikulli syai'. Kita harus beriman ini ya. Beriman kepada takdir, dikatakan oleh para ulama, kalau seseorang itu mengimani 4 marotib ini dalam takdir, maka dia setelah mengumpulkan keimanan di dalam takdir, dia mendapatkan keseluruhan gitu. Ya, yang pertama tadi adalah al-ilmu, maksudnya adalah Allah itu mengetahui segala sesuatu, mengetahui sebelum Allah menciptakannya, kemudian ketika Allah menciptakannya, dan setelah Allah menciptakannya, kan gitu. Yang kedua, beriman kepada catatan Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin itu kan memiliki segala sesuatu, takdir itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz, kan gitu. Maka di sini kita harus yakini bahwasanya yang terjadi itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz, kan gitu. Maka di sini dalilnya jelas dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-70 insyaallah. Ya, di situ Allah Rabbul Alamin berfirman, alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fis sama'i wa ma fis sama'i wal ard. Ya, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah itu mengetahui semua yang ada di langit dan juga semua yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya segala sesuatu itu sudah dicatat oleh Allah Rabbul Alamin dalam kitabnya, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Jadi yang terjadi ini adalah bagian daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Yang ketiga, yaitu rangkaian yang ketiga, itu adalah tentang semua yang terjadi ini merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kehendak, tapi kalau Allah tidak mengendalikannya tidak akan pernah terjadi. Ya, masa'a kana wa man lam yasa lam yakun. Semua yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan semua yang tidak dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin tidak akan pernah terjadi. Hal itu sebagaimana dalam surah At-Takwir ayat 29 ya, wa ma tasauna illa ayyasa'allahu Rabbul Alamin. Dan tidaklah yang kalian kehendaki itu tidak akan pernah mungkin terwujud kecuali dengan atau sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dalam marotibul iman bitakdir itu adalah yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala itu pencipta segala sesuatu. Ya, yang menciptakan adalah Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-22 lupa awalnya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Kata Allah Rabbul Alamin, tidaklah terjadi satu musibah pun ya di muka bumi ini maupun pada diri kalian kecuali hal itu ya telah ditulis Allah di dalam kitabnya sebelum Allah menciptakan dari segala sesuatu tersebut. Jadi intinya kalau kita berbicara tentang beriman kepada takdir, ya beriman kepada takdir Allah tadi yang baik maupun yang buruk, dan juga kita harus beriman
terhadap maratibul arba fit takdir, yaitu 4 tingkatan atau 4 susunan yang harus kita imani di dalam permasalahan takdir tadi, yaitu ilmu Allah, kemudian kitabatullah, kemudian juga masyiatullah, dan Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Berarti takdir itu kita katakan ada 2 macam, Ustaz, takdir baik dan takdir buruk, Ustaz. Berarti kalau kita bilang, Ustaz, orang yang terkena depresi atau stres dulu baru depresi itu adalah orang yang mungkin bisa dikatakan tidak menerima takdir, Ustaz. Sangat mungkin. Itu, Ustaz, ya. Bahkan mungkin dia tidak tidak mungkin saja dia tidak beriman dengan takdir. Sehingga yang dianggap dia itu takdir itu ya yang baik-baik gitu. Kalau yang buruk dia tolak gitu. Padahal ini tidak. Ya, seorang yang beriman itu harus beriman pada dua-duanya. Jadi apa yang menimpa kepada kita itu agar kita tidak depresi menimpa dalam, tentu saja kita kalau hidup ya, apalagi kalau sudah berumah tangga ya, Masya Allah, yang namanya permasalahan itu kan banyak sekali gitu. Kita menginginkan anak-anak kita baik, tidak ada permasalahan, tapi ternyata ya salah seorang dari anak kita demikian dan demikian. Kalau kita sebagai orang tua tidak menerima takdir buruk ini, yang ini sudah terjadi, berarti sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menerima, bisa jadi depresi, kemudian anak kita bunuh kan gitu. Karena tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Maka ini adalah perkara yang salah kan gitu ya. Harus kita terima dan kita bersabar. Insyaallah. Ustaz, berarti hikmah dari kita menerima takdir atau buah manis dari kita menerima takdir itu apa sih, Ustaz, hikmahnya, Ustaz? Banyak sekali sebenarnya, tapi ya pada kesempatan ini berapa ya? 4 aja ya. Boleh, Ustaz. Banyak nggak apa-apa, Ustaz. Yang pertama itu adalah di mana seseorang itu kan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Tapi kita juga mengambil sebab, dan mengambil sebab itu dikatakan oleh dalam kitabnya Ibnul Qayyim, yaitu ad-da' wa dawa, itu mengambil sebab, kita melakukan sebab. Misalkan kita takdir kita itu sukses gitu ya. Kemudian kita mengambil sebab, di antaranya berdoa, kemudian datang ke pasar, mengadakan jual beli, transaksi. Itu juga takdir gitu, dikatakan takdir. Maka seseorang buah daripada beriman kepada takdir itu al-i'timad, menyandarkan ketika kita melakukan sebab itu kepada al-muqaddirul asbab wal musabbabat. Yaitu kita sandarkan kepada yang menakdirkan kita melakukan sebab itu dan juga akibatnya. Jadi kalau seorang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar mengandalkan sebab, tetapi kita sandarkan sebab ini kepada yang mengatur atau menetapkan sebab dan juga akibatnya kan gitu. Yang kedua, ya di mana seorang itu lapang dadanya, jiwanya juga tenang ketika dia itu mengetahui bahwasanya semua yang terjadi pada diri kita, kepada keluarga kita, kepada semua makhluk itu adalah dengan takdir, dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita menjadi sedih itu? Hati kita tenang. Semua yang terjadi, semua yang kita senangi, semua yang tidak kita senangi itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita menjadi lapang ketika itu. Kita bisa menerima walaupun apa yang kita terima itu adalah perkara-perkara yang kurang menyenangkan bagi kita. Kemudian yang ketiga, di antara buah dari kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tidak mudah ujub. Ada kan orang yang kadang sukses dapat apa gitu langsung siapa gue kan gitu. Biasanya seperti itu. Maka di sini kita katakan bahwasanya itu mah orang yang tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau takdir dia membuang ujub, membuang takabur. Kenapa? Datangnya apa ataupun terperolehnya apa yang kita maui itu semata-mata murni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Bagaimana kemudian kita ujub, bagaimana kemudian kita takabur terhadap hal tersebut. Kemudian yang terakhir dalam buah daripada beriman kepada takdir ini, yang terakhir adalah kita tidak mudah putus asa. Kalau bahasa atau maudhu tema kita pada kali ini, kita tidak mudah depresi. Ya, ketika kita mendapatkan apa yang membuat hati kita itu sedih atau yang kita benci, sedangkan apa yang kita inginkan malah tidak kita dapatkan. Ya, kenapa? Karena semuanya itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala.
ketika kita mendapatkan lawan daripada apa yang kita inginkan, maka hendaknya kita bersabar, ya, karena kita tidak bisa menolak daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Masya Allah. 4 poin. Ini benar-benar sangat membuka cakrawala pikiran kita, Ustaz, terkait dengan takdir, ya, Ustaz, ya. Sebenarnya panjang banget pembahasan takdir, Ustaz, ya. Namun ya itulah poin-poin yang perlu kita pahami. Nah, Ustaz, kita masuk lagi kepada pokok lagi permasalahan, Ustaz. Nah, jadi dari efek daripada depresinya itu adalah menyebabkan dia sampai membunuh jiwa, Ustadz, ya kan? Kita sangat miris sekali, yang dibunuh lagi adalah anak kandungnya lagi, Ustadz. Kita melihat bahwasanya pastinya pembunuhan itu kan suatu hal yang memang ya kita perlu menghindari, ya, membunuh sebuah jiwa manusia, Ustadz. Hukum membunuh jiwa dalam Islam itu seperti apa sih, Ustadz? Makanya sampai Arab Saudi itu sampai nyawa dibayar nyawa, Ustadz, ya, kita katakannya. Nah, ini hukum dalam Islam ini seperti apa sih, Ustadz, tentang membunuh jiwa, Ustadz? Tentang terkait dengan hukum membunuh, ya, pembunuhan itu jelas, ya, diharamkan di dalam Islam, ya, diharamkan. Dalilnya jelas di dalam surah An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa adda lahum adaban adima. Kata Allah Rabbul Alamin, barang siapa yang membunuh, ya, seorang mukmin, ya, dengan sengaja. Kayak ibu ini saya katakan sengaja. Ya, sengaja sekali. Sengaja itu istilahnya apa, ya? Oh, dia mengambil sudah diprogram istilahnya. Maka di situ dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 93 tadi, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, ya, maka jazanya, balasannya adalah jahannam, ya, neraka jahannam, khalidan fiha. Dia kekal di dalamnya. Ini luar biasa, ngeri gitu, ya. Khalidan fiha. Karena kita adab neraka jahanam itu mengepung gitu, ya, dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah gitu. Bagaimana? Apakah mereka sanggup untuk berlari atau keluar daripada adab ini? Tidak bisa. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya sesuatu ketika Rasulullah dan para sahabatnya itu berkumpul gitu, ya. Kemudian tiba-tiba terdengar sebuah suara gitu yang menggelegar gitu. Kemudian Rasulullah bertanya, adakah kalian yang tahu suara apakah itu? Kemudian Rasulullah, mereka menyatakan, ya, Allahu wa rasuluhu a'lam gitu. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasanya itu adalah sebuah benda yang Allah Rabbul Alamin jatuhkan dari bibir neraka. Itu sudah 70 tahun baru sampai pada dasarnya. Coba bayangkan kedalaman daripada neraka itu kayak apa. Maka kalau seseorang memiliki terbersit untuk pengen membunuh seseorang misalkan, ya, maka harus merenungkan dia diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam neraka jahanam. Dia tidak akan pernah bisa keluar darinya, ya. Dan adab Allah itu teramat luar biasa. Wa ghadiballahu alaihi. Yang kedua, itu dia akan dimurkai, ya, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dahsyat lagi, wa la'anah, dan Allah akan melaknat orang yang membunuh ini. Ya, apalagi anaknya sendiri yang dibunuh, ya. Kemudian yang terakhir, wa adda, dan Allah menyediakan bagi orang tadi yang membunuh, ya, orang yang beriman tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariat, dengan siksa yang teramat dahsyat, yang teramat besar, kan gitu. Dan kalau kita juga melihat, ya, di dalam riwayat Rasulullah SAW ketika berkhutbah, ya, di Haji Wada, ya, maka Rasulullah bersabda, ala ketahuilah, inna Allah harrama alaikum dima'akum wa amwalakum. Sesungguhnya Allah telah haramkan darah-darah kalian. Maksudnya, ya, penumpahan darah itu nggak boleh. Pembunuhan itu nggak boleh, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amwalakum, dan juga harta-harta kalian, ya. Kahurmati yaumikum hada, sebagaimana hari ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi baladikum hada, di negerimu ini, yaitu di negeri Madinah, dan Makkah itu kan juga negeri yang haram, kan gitu. Enggak boleh orang musyrik masuk ke dalamnya, orang kafir masuk ke dalamnya, ya. Kemudian juga fi sahrikum hada, pada bulan yang diharamkan oleh Allah, yaitu bulan Dzulhijjah. Karena bulan Dzulhijjah juga termasuk bulan yang haram. Tentunya keharaman ini luar biasa. Cuma begini, ada pembahasan sedikit tentang kalau orang tua itu membunuh anaknya, apakah dia dikisos gitu? Apakah dia dibalas untuk dikisos, kan gitu? Ada sebuah hadis yang menjelaskan la yuqtal al-walidu al-walada gitu.
tidak dikisos orang tua kalau membunuh anaknya, sebab membunuh anaknya. Tetapi apakah dia bebas kemudian berkeliaran? Ini ngeri sekali kan gitu. Ya, sangat mungkin dia akan membunuh daripada anak-anak kaum muslimin, anak tetangganya, kan gitu kan. Ini ngeri sekali ini. Ya, maka di situ waliul amr, seperti apa namanya, pemerintah gitu, dia harus memberikan takzir, hukuman. Dan hukuman ini sesuai dengan kebijakan daripada al-qadhi atau apa namanya, kalau di sini hakim atau apa ya semisalnya gitu ya. Wallahu taala a'lam. Oke, Ustaz, Masya Allah, Ustaz, ya. Jadi membunuh itu termasuk bagian dari dosa-dosa besar, Ustaz, ya. Betul sekali. Karena kan kalau Anda baca di Al-Kabair itu masuk juga tuh, membunuh jiwa itu bagian dari dosa-dosa besar, Ustaz. Terkait dengan tadi, Ustaz, kisos tadi, semisal yang kita dalam kasus lain misalnya terjadi pembunuhan, dia tidak membunuh anaknya, Ustaz, ya. Terus dihukumlah dia kisos. Kayak kemarin kan barusan kita baca tuh di Saudi tuh ada warga negara kita yang dikisos, Ustaz, karena melakukan pemerkosaan dan pembunuhan itu. Kalau manusia yang sudah dihukum kisos, apakah itu bagian daripada Allah mengampuni dosa-dosanya, Ustaz? Apakah memang itu hanya hukuman di dunia aja, Ustaz, ya, untuk kisos, Ustaz? Wallahu ta'ala. Kalau orang itu telah mendapatkan hukuman had yang setimpal, maka itu merupakan ampunan. Kalau orangnya itu menerima loh, yang menerima daripada hukuman tersebut, ya kisos gitu ya. Tapi kalau mereka menolak, kemudian dipaksa gitu, beda lagi kan gitu. Hal ini kalau kita mau merujuk kepada kisah Al-Ghamidiyah, ya, wanita yang mengaku berzina di hadapan Rasulullah SAW, meminta untuk disucikan dirinya, dengan tentu saja itu dirajam kan gitu. Maka ketika itu ketika proses perajaman daripada wanita Al-Ghamidiyah, ya, kemudian ada salah seorang sahabat yang kena darahnya, kan itu dilempar kan itu dengan batu-batu sampai mati gitu. Kemudian ada yang terkena gitu bajunya dengan darah ini. Kemudian merasa gimana gitu. Kemudian Rasulullah menyatakan, andai saja taubatnya wanita ini itu dibagikan penduduk Madinah, maka itu mencukupinya. Berarti di sini merupakan apa? Seseorang kalau sudah ditegakkan ya kisos, kemudian juga had itu hukuman-hukuman yang lain seperti perzinahan tadi ataupun curian, maka itu merupakan bagian daripada taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala. Dan tentu saja kalau dia sudah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di yaumil qiyamah ya tidak mendapatkan hukuman yang lain lagi, karena dia sudah bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menerima had atau hukuman tadi. Wallahu taala alam. Masyaallah, Ustaz. Ustaz, sekarang ini kan memang kita melihat ya salah satu kasus yang tadi kita bahas dan juga kasus-kasus yang sering kita lihat, Ustaz. Sering terjadinya pembunuhan, Ustaz. Apakah sering terjadinya pembunuhan, jiwa yang dibunuh dan sebagainya itu bertanda dari tanda akhir zaman, Ustaz? Sangat betul sekali. Iya, karena memang banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Di antaranya dalam riwayat Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah itu meriwayatkan bahwasanya la taqumus sa'ah hatta taksura al-haraj. Ya, tidak akan pernah tegak hari kiamat itu kecuali ya banyaknya pembunuhan. Ya, ini berarti sudah pertanda bahwasanya ini teramat dekat sekali dengan hari kiamat. Qultu, kata Abu Hurairah itu bertanya, wa mal haraj? Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, apa itu haraj ya Rasulullah? Faqala al-qatl, yaitu pembunuhan. Hadis ini sahih. Kemudian juga ada riwayat-riwayat yang banyak tentang hal itu. Di antaranya adalah la taqumus sa'ah hatta yaqtula ar-rajulu akha wa ma yadri fima qatalah. Ya, dikatakan di dalam hadis itu tidak akan pernah tegak hari kiamat sampai seorang laki-laki itu membunuh saudaranya, sedangkan dia nggak tahu motif ataupun permasalahan apa sehingga dia itu membunuh daripada saudaranya ini. Ini kan sudah kayak apa ya, kalau kita perdekatkan itu seperti kisahnya wanita yang depresi itu kan, membunuh anaknya itu sebabnya apa kan nggak tahu dia sebenarnya. Kalau kasihan, dia kasihan kepada anaknya, kasihan caranya nggak gitu kan gitu. Dulu pada zaman Rasulullah SAW, kalau dalam permasalahan ekonomi ya jauh lebih ngeri. Tatkala Rasulullah dan para sahabatnya berada di Makkah, kemudian diboikot kan itu, sampai dalam kisahnya itu memakan apa namanya akar-akar, daun-daunan, itu luar biasa.
Ya, apakah mereka kemudian depresi dan membunuh anaknya? Kasihan anakku, kan gitu. Kan tidak kan. Maka kalau anak melihat ya ini adalah sebuah perkara yang nggak bisa diterima gitu dengan akal yang sehat. Kalau tadi ada yang menyatakan mereka yang simpati, memberikan apa namanya, ya apa ya, kasihanlah sama ibu dan sebagainya. Maka ini perlu ditanyakan, ya. Andaikan posisi dia itu sebagai anaknya gimana? Dibunuh sama ibunya. Allah Ta'ala. Nah, Masya Allah Ustaz. Masya Allah Ustaz ya, pembahasan kita nih nggak terasa banget, waktu cepat berlalu Ustaz. Ya, pengen sih sebenarnya panjang lebar dengan Ustaz nih, tapi ya memang waktu yang membatasi kita. Namun mungkin sebelum ini Ustaz, ada minta nasihat Ustaz terakhir tentang fenomena tentang depresi ini Ustaz. Bagaimana nasihat Ustaz lagi untuk kita semua nih Ustaz? Nah. Bismillah. Sesungguhnya depresi dari perbincangan kita tadi itu ada sebuah perkara yang ditolak oleh Islam, dilarang oleh Islam, dan Islam tidak menghendaki daripada umatnya itu apa namanya depresi, itu tidak ya. Kemudian kalau kita renungkan, apakah depresi, kesedihan yang teramat itu selamanya itu tercela? Kalau kita membaca daripada pendapat para ulama, sesungguhnya kesedihan yang mendalam itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Ya, pada dasarnya itu al-huzn, yaitu kesedihan yang mendalam itu kalau tidak diiringi dengan perkara yang haram, maka itu adalah perkara yang mubah, boleh-boleh saja gitu. Ya. Tetapi kalau depresi ini, kesedihan yang mendalam itu mengakibatkan bahkan perkara-perkara yang tercela dalam syariat Islam seperti pembunuhan tadi, meninggalkan amalan ketaatan, menerjang daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang madmum ya. Saya mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab yaitu air mata, yaitu menangis. Begitu pula Allah Rabbul Alamin tidak mengadab daripada orang-orang yang bersedih dalam hatinya. Tetapi Allah mengadab, yaitu Rasulullah kemudian mengisyaratkan kepada lisannya, mengadab lisannya. Maknanya yang muncul daripada lisannya, apakah itu menggerutu dengan takdir, kemudian tidak menerima takdir, perkataan-perkataan yang tercela dalam Islam, maka inilah yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sedikit yang kurang tadi itu, diantaranya adalah sesungguhnya munculnya depresi tadi itu sebenarnya kalau kita lihat itu adalah kurang ilmu gitu, nggak punya ilmu syar'i gitu. Betul, ya. Betul. Tadi malah saya ketika melihat sosok ibu ini memakai jilbab yang besar gitu, kaget juga gitu. Tetapi ini bukan simbol bahwasanya jilbab itu bukan simbol daripada seorang itu faham dengan ilmu syar'i itu. Andaikan dia mengetahui ilmu syar'i, insya Allah ta'ala ilmunya itu akan menolong dia. Ya, bahwasanya ya seperti tadi, bahwasanya depresi itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh syaitan kan gitu. Dan juga Islam melarang depresi, Allah melarang depresi, Rasulullah melarang depresi kan gitu. Maka andaikan saja seseorang itu memiliki ilmu yang cukup gitu ya, insya Allah ta'ala akan menolong daripada dirinya gitu. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya, yaitu al-ilmu qablal qawli wal amali. Ini penting sekali ya. Bukankah si ibu ini sekarang membela dirinya? Ya. Betul, dan juga apa yang diucapkan dan diamalkan ini sayangnya tidak didukung dengan ilmu. Andaikan didukung dengan ilmu dari awal, maka insya Allah ya kesedihannya akan membuahkan kebahagiaan dengan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosanya, kemudian ingin mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh kan gitu. Ya susah, tetapi kesedihannya dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Tetapi kalau kesedihannya berujung kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah yang tercela gitu ya. Huznun madmum gitu ya, kesedihan yang membawa kepada celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya mari kita
tambah ilmu kita, ilmu syar'i tentunya, agar kita terbebas daripada perkara-perkara yang tercela, di antaranya adalah seperti depresi ini. Dan mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa dan juga menghindari daripada sebab-sebab kita itu tertimpa depresi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, keluarga kita, anak-anak kita, bangsa kita dari depresi yang tercela ini. Amin Ustaz, Masya Allah Ustaz. Jadi secara pada pokok terakhir ini yang Anda garis bawahi adalah ilmu itu penting Ustaz ya. Sangat penting. Jadi pentingnya kita memang menuntut ilmu agama, tentunya itu kita berharap kita lebih membentengi diri kita, memprotek diri kita untuk sampai terjadi hal-hal yang kita bilang disebut dengan depresi seperti itu. Karena depresi itu bagian dari step awal mula adalah stres Ustaz. Stres berujung sampai dengan depresi ya kan, kita katakan, atau mungkin bisa jadi dia sampai hilang akal ya kan, katakan seperti itu. Makanya doa Ustadz tadi terakhir ya, semoga Allah melindungi kita, keluarga kita Ustadz ya, dari depresi ini. Masya Allah Ustadz Abu Rimah, jazakallah khair Ustadz atas nasihat Ustadz, ilmu Ustadz. Semoga faedah yang Ustadz bagi pada malam hari ini bisa sangat berguna bagi anak pribadi dan juga bagi pemirsa yang menyaksikan Al Furqan TV Ustadz ya. Sekali lagi jazakallah khair atas waktunya Ustadz, kesempatan Ustadz bisa memberikan nasihat kepada kita dan juga kepada pemirsa Al Furqan TV dan pendengar suara Radio Al Furqan yang setia menonton dari awal hingga akhir. Semoga apa yang dipersembahkan oleh Al Furqan TV ini untuk Anda semua berguna untuk Anda semua. Mungkin Anda bisa membagikan konten yang positif ini ke saudara-saudara Anda, sanak keluarga Anda, atau mungkin ke teman-teman Anda ya. Kita berharap ilmu ini terus bermaraton bisa Anda sampaikan juga kepada semuanya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.